betul. Oh, Nurul, selamat Hari Anak ya. Aduh, udah bukan anak-anak. Tapi udah kece dari anak. Nurul, sebelumnya Mbak Amon mengucapkan terima kasih mau meluangkan waktu untuk cerita-cerita nih malam ini pas banget di Hari Anak Nasional juga. Dan kita pengen banget dengerin cerita-cerita Nurul, apalagi soal waktu Nurul kampanye tentang stop pernikahan usia anak Nurul. Nah, Ya, Mbak Ambon mewakili Kecil Berani. Jadi Kecil Berani ini Nurul kan kemarin jadi kontributor nulis juga ya. Jadi Kecil Berani ini adalah sebuah gagasan dari Tunas Muda Pemimpin Indonesia untuk memfasilitasi cerita-cerita anak-anak yang inspiratif. Nah, kebetulan karena di Hari Anak Nasional ini kita mau bikin sejenis ngobrol-ngobrol asik. Nanti kita pengen ada podcastnya juga untuk teman-teman yang punya cerita yang bisa dibagikan di seluruh Indonesia, biar anak-anak tuh punya banyak alternatif cerita-cerita ingin mereka dengar, misal di YouTube maupun nanti di earphone-nya gitu. Gak apa ya, bersedia ya? bersedia banget dong. Nah, sebelumnya Mbak Amun mau denger nih cerita Nurul dulu tentang eh, kegiatan-kegiatan Nurul waktu di Grobogan dulu, terus tentang mengapa angkat isu pernikahan usia anak pada saat itu. Ya, boleh. Jadi cerita kronologinya dulu ya, Mbak ya. Jadi, dulu itu mulai aktif untuk mengkampanyekan tentang stop pernikahan usia anak, itu mulai SMP sebenarnya. Tapi masih di lingkup desa gitu. Itu karena terinspirasi dari orang tua sebenarnya. Orang tua aku ada pelaku ya, bukan korban tapi pelaku. Pelaku dari pernikahan usia anak gitu. Ibu itu menikah di usia 15 tahun. Terus melahirkan aku waktu itu umurnya 16 tahun gitu. Jadi waktu itu masih kelas 1, berapa ya? Pokoknya masih kelas 2 SMP kalau nggak salah. Tapi karena menikah jadi ibu keluar gitu. Jadi putus sekolah gitu. Jadi dari situ aku tertarik untuk mengangkat isu tentang stop pernikahan usia anak karena kedua orang tua aku itu justru nggak pingin kalau misalnya anak-anaknya nanti itu menikah di usia 18 tahun ke bawah. Artinya orang tua justru mensupport banget untuk aku sama adikku buat berpendidikan yang setinggi-tingginya kayak gitu. Oke. Nah, terus bersama waktu itu kebetulan bergabung dengan PPAD Padang, Persatuan Pelajar Anak Desa Padang, itu uh, kebetulan waktu itu jadi ketua di situ. Jadi sama teman-teman di PPAD mulai berdiskusi tentang gimana nih kalau misalnya kita uh, survei atau penelitian kecil-kecilan tentang angka pernikahan usia anak di desa, karena kan ternyata teman-teman di desa sendiri tuh ada beberapa yang menikah di bawah 18 tahun ke bawah gitu. Terus sama teman-teman kita melakukan survei kecil-kecilan dan waktu itu diperoleh angkanya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 itu ada sekitar 31 yang menikah. Wow, banyak juga ya. 26, iya, itu baru di desa Padang, Mm-mm. Kecamatan Tanggung Harjo gitu di Grobogan. Jadi 26 di antaranya itu adalah anak perempuan, dan ini yang menjadi masalah kan, kenapa anak perempuannya tuh jauh lebih tinggi gitu daripada anak Hmm, laki-lakinya gitu. iya iya iya. Terus uh, waktu itu juga dari survei kecil-kecilan kami, ternyata yang menikah pada usia 18 tahun ke bawah itu semuanya nggak ada yang melanjutkan sekolahnya. Jadi mereka Hmm. semua putus sekolah gitu. Putus sekolah dan mereka rata-rata nikah di usia 13 sampai 18 tahun. Wah, justru lebih muda dari ibunya Nurul juga ya, lebih muda bahkan. Iya, Iya. iya, kayak gitu. Dan setelah kita mendapatkan angkanya, kemudian nggak bisa dong sama teman-teman diem aja. Kok dapat angkanya, kita nggak melakukan apa-apa. Ya udah, waktu itu bersama teman-teman di organisasi PPAD juga itu kami langsung melakukan sosialisasi waktu itu tentang dampak negatif dari pernikahan usia anak gitu. Jadi Hmm. sosialisasinya tuh bukan cuma sama anak-anak saja, tapi juga
dari remajanya, dari pemerintah desanya, terus orang tua, kayak tokoh agama, terus tokoh masyarakat kayak gitu kami kumpulkan semua untuk uh, mendapatkan pengetahuan tentang dampak negatif dari pernikahan usia anak gitu. Oke. Jadi awalnya gitu Mbak. Oh iya iya. Terus waktu penelitian atau waktu Nurul beraktivitas di desa, kira-kira apa sih yang ada di pikiran orang dewasa pada saat itu kenapa mau menikahkan anaknya di usia anak gitu? Menurut Nurul. Iya, jadi ada banyak faktor sebenarnya. Ada adanya pernikahan usia anak, terutama di desa Padang gitu. Kayak misalnya kalau dulu kan ibu itu kan karena masih ada budaya atau tradisi gitu, ada mitos gitu. Kalau misalnya anak perempuan yang sudah menstruasi terus kemudian dia belum menikah, nanti bakal ada duda, hidup susah kayak gitu. Dulu Waduh, iya. mitosnya kayak gitu. Iya, iya. Iya, jadi justru orang tua dari ibuku itu takut kalau misalnya anak perempuannya nanti akan hidup susah, ada duda dan lain sebagainya. Terus kemudian karena takut membangkang orang tua, ibuku mau aja gitu buat nikah dengan bapakku yang 9 sampai 10 tahun itu lebih tua dari ibuku gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan udah berbeda zamannya, udah modern lah gitu istilahnya. Jadi ada banyak sekali adat bertambah beragam gitu yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan usia anak gitu. Misalnya di desa itu ada juga beberapa anak yang mereka hamil di luar nikah, hamil duluan gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus menikah kayak gitu. Terus kemudian ada juga orang tua yang memang menikahkan anaknya, kayak misalnya orang tua yang dalam segi ekonominya itu kurang, terus kemudian mereka menikahkan anak perempuannya, rata-rata anak perempuannya yang masih sekolah kayak gitu, untuk kalau misalnya anak perempuannya nanti menikah kan tanggung jawab dari orang tua itu akan berpindah tangan ke suaminya gitu. Terus ada juga yang karena kemauan si anak itu sendiri gitu. Jadi waktu penelitian gitu ditanya kenapa menikah, ya karena saling mencintai. Aduh. Karena kemauan sendiri, memang itu karena mau pokoknya. Memang iya, karena bener, padahal jadi lebih masih beragam. bisa sekolah dulu ya, baik-baik dulu, belajar yang tinggi-tinggi dulu gitu. Iya. Nurul, waktu teman-teman kampanye atau riset di sana, tanggapan dari warga kayak gimana? Itu kan sesuatu yang cukup menjadi rahasia umum tuh, bahwa oh di sini banyak kok orang-orang yang nikah di usia anak gitu. Nah, Nurul muncul dengan teman-teman yang ingin mendobrak hal itu. Gimana respon dari masyarakat? Ini anak kecil berani banget gitu katanya. Gimana coba? Iya, bener banget itu kayak gitu. Jadi waktu itu kan aku sama teman-teman yang tergabung dalam PPAD itu kan rata-rata usia SMP dan SMA. Dan kebetulan waktu itu usia aku masih sekitar 15 tahun. Jadi memang masih anak kecil gitu. Ketika kita melakukan penelitian dari rumah ke rumah, orang tua rata-rata juga tidak mau, karena kan beberapa anak yang hamil duluan itu kan orang tua menganggap kamu ngapain sih anak kecil kesini. Itu kan aib yang sudah kita kubur dalam-dalam. Sekarang kamu datang mau penelitian, mau mendata anakku, itu kayak menggali lagi aib buruk itu. Jadi kan kalau hamil di luar nikah itu kan di sini masih dianggap sesuatu yang nggak baik gitulah Mbak istilahnya. Jadi orang tua itu menganggapnya ketika kita datang ya udah dia marah-marah kayak gitu. Padahal situ anak jadi korban ya. Padahal anak pun jadi korban walaupun hamil luar nikah ya. Iya ya. Terus akhirnya mereka ngusir gitu nggak ya? Ada sih beberapa yang kita waktu itu belum dapat datanya. Terus kemudian opsinya waktu itu adalah mengajak pendamping yang mendampingi PPAD itu, orang dewasa, untuk menjelaskan. Karena kalau misalnya orang dewasa itu kan lebih meyakinkan gitulah istilahnya, untuk menjelaskan bahwa ini cuma penelitian, kita bukan untuk menyebarluaskan informasi ini. Justru angka setelah penelitian ini didapatkan
angka berapa kita mau mengambil pelajaran supaya teman-teman yang lain di desa nanti itu mereka juga tidak terjebak dalam pernikahan usia anak kayak gitu. Dan akhirnya mereka terima gitu ya, boleh gitu. Iya boleh waktu itu. Itu kan juga dulu yang mendampingi itu kan dari Lembaga Perlindungan Anak Desa. Jadi Oh di iya. sini ada namanya LPAD, Lembaga Perlindungan Anak Desa ya gitu. Dan kita kerjasama sama LPAD gitu Mbak. Oh iya iya Terus iya. ada juga yang kalau misalnya dia udah tinggal sama suaminya, kadang dilarang sama suaminya. Jadi kita waktu itu kalau mau penelitian pas suaminya kerja atau pas suaminya nggak ada gitu, kita nyolong-nyolong buat ke sana karena pasti nggak boleh tuh sama suaminya gitu. Iya ya, sedih juga. Nurul kalau lihat teman-teman yang di desa misalnya banyak ya anak-anak yang mereka nikah duluan gitu atau terpaksa menikah juga. Kira-kira kalau lihat dari kehidupan mereka sendiri seperti apa saat ini? Kehidupan mereka baik-baik saja atau seperti apa? Beberapa sih dari yang aku sama teman-teman PPAD lihat kayak gitu, memang kalau secara ekonomi mereka masih banyak mengandalkan orang tua. Karena waktu itu kan data kami juga menunjukkan 3 dari anak yang sudah menikah itu mereka masih bergantung sama orang tua, terus juga masih kesulitan sama mengasuh anaknya. Jadi masih tinggal serumah sama orang tuanya, baik itu orang tua kandung atau dari mertuanya kayak gitu. Terus kemudian kan mereka rata-rata pendidikannya pasti terhenti dan mereka juga nggak ada sama sekali nggak ada yang melanjutkan sekolah gitu kan Mbak. Jadi pasti ijazah mereka yuk kalau nggak SD, SMP kayak gitu, dan itu mereka juga nggak punya keahlian khusus gitu buat bekerja Iya ya. yang apa namanya yang baik kayak gitu. Iya. Jadi rata-rata memang suaminya itu kerjanya kayak misalnya kuli bangunan kayak gitu. Jadi kayak masalah nambah masalah lagi gitu ya. Awalnya jadi masalah, Iya, memilih untuk menikah tambah masalah. Terus nanti kalau udah punya anak, anaknya juga kena masalah gitu kan. Misalnya dari segi perekonomian, terus ngurusin anaknya juga kesulitan. iya, Jadi masalahnya jadi iya betul. bertubi-tubi gitu ya. Ya Allah, iya iya Iya, iya. jadi sebenarnya pernikahan anak itu bukan solusi gitu ya, tapi itu Bener-bener. membuka Baru. permasalahan-permasalahan yang baru Bener. gitu. Jadi Bisa nambah. juga karena emosinya kurang stabil, terus bisa terjadi cekcok, terus adu pendapat, terus KDRT sampai perceraian, itu kan bisa juga. Jadi bertambah semakin banyak masalah-masalahnya. Iya, jadi nambah. Yang tadinya mau menyelesaikan masalah, ternyata masalahnya selesai dalam jangka pendek aja, cuma satu, menimbulkan lebih banyak lagi masalah. Wah, Nurul, terus Betul. Mbak Ambon lihat nih, Nurul akhirnya dari isu yang Nurul angkat, keaktifan Nurul untuk mengkampanyekan stop pernikahan usia anak, ini kan kemudian dikenal secara nasional dan akhirnya Nurul pun juga lolos seleksi dalam Forum Day of Girl di PBB kalau nggak salah. Iya ya Nurul ya. Iya, betul. Ah iya, Jadi itu gimana? sebenarnya kan emang aku sama teman-teman berkampanye tentang stop pernikahan usia anak itu kan memang kegiatan kami di desa, kegiatan bersama teman-teman organisasi itu, bukan untuk ikut seleksi atau apa, itu belum sebenarnya. Iya, itu Nah bonus sih ya kebetulan, sebenarnya. Yang penting teman-teman saya iya. selamat di desa gitu. Nah kebetulan kan di Desa Padang itu merupakan salah satu desa dampingan Plan Internasional. Plan itu NGO yang mereka bergerak untuk uh, fokus terhadap hak-hak anak kayak gitu, pemenuhan hak-hak anak gitu. Dan Plan Internasional mereka terlibat dalam kampanye Hari Anak Perempuan Internasional bersama PBB. Jadi sebelumnya belum ada Hari Anak Perempuan Internasional kan, jadi waktu Iya, iya. 2012 itu PBB bersama Plan Internasional mereka melaunching untuk pertama kalinya Hari Anak Perempuan Internasional gitu. Dan Plan itu juga mereka melaunching kampanye yang namanya Because I'm a Girl. Jadi kampanye itu bertujuan untuk
mencegah pernikahan usia anak, terus kemudian memerangi ketidaksetaraan gender, sama mendorong anak-anak, terutama anak-anak perempuan, itu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi waktu itu ikut seleksi dari tingkat kabupaten, terus tingkat nasional, sampai tingkat Asia, dan kebetulan lolos gitu, dan mewakili anak-anak di Indonesia buat pergi ke PBB. Untuk Gitu, speak Mbak, up di sana ceritanya. sempat speak up Iya. juga ya Nurul ya? Sempat pidato nggak? Iya, sempat. Hmm, Iya, karena kan waktu itu di sana itu ada sekitar 7 negara, dan waktu itu aku dari Asia sendiri, lainnya dari Amerika, dari Afrika, ya Masya gitu. Allah, keren banget. Dan itu di PBB waktu launching Hari Anak Perempuan Internasional itu kan harus ada satu doang tuh yang boleh berpidato gitu, berbicara di markas besar sana. Jadi waktu itu aku yang dipilih buat berpidato gitu. Wow. Dan senang banget sih pastinya. Perasaannya gimana tuh pas shock gitu dulu, kaget gitu, deg-degan? Iya, dan sempat nanya, loh kok aku gitu, kenapa aku gitu. Katanya mereka tertarik dengan, kok kamu bisa sih, anak seusia kamu masih 15 tahun mampu untuk melakukan penelitian walaupun kecil-kecilan, terus membuat masyarakat sadar tentang bahaya pernikahan usia anak, kayak gitu. Jadi seneng banget pastinya terpilih. Iya. Dan Mbak Amon sempat lihat juga sih itu kan banyak liputannya ya. Wah, Nurul nih speak up-nya luar biasa. Pas balik ke Indonesia juga akhirnya banyak juga diundang untuk berbicara. Dan Mbak Amon lihat semenjak saat itu mulai muncul nih banyak orang yang tertarik untuk membicarakan isu-isu pernikahan usia anak. Dulunya Mbak pikir isu-isu seperti ini kan kadang dianggap tabu ya, apalagi dikampanyekan oleh anak-anak. Rasanya, aduh, anak-anak nih kita bisa apa kalau bicara udah soal kayak gitu tuh udah diem aja lah, nggak enakan, takut untuk speak up gitu-gitu. Tapi salah satunya ketika Nurul pulang dari PBB, kemudian banyak ceritanya diangkat. Kebetulan kami di forum anak juga melihat, wah, ada Nurul yang dia merepresentasikan keberanian anak-anak Indonesia untuk berbicara tentang pemenuhan hak-hak anak. Sangat mengapresiasi itu, luar biasa. Nah, Nurul juga sempat pergi lagi ke PBB ya untuk Malala Day ya kalau nggak salah. Iya, Itu di tahun berikutnya. Itu kan pertama tahun 2012 yang untuk launching Hari Anak Perempuan Internasional itu kan karena seleksi, Mbak. Nah, terus tahun berikutnya untuk yang Malala Day itu justru dipilih langsung dari PBB-nya gitu untuk menyaksikan pidato Malala waktu itu. Dan senang banget pastinya. Malala juga idola, apalagi dia seusiaku gitu, dan dia berani untuk melawan tentara Taliban gitu, iya. mengajak teman-temannya ya buat tetap bersekolah gitu. Inspiratif banget juga sih. Bener. Malala juga luar biasa ya. Kalau boleh tahu Nurul, siapa aja sih yang Nurul idolakan untuk perempuan yang berdaya, perempuan yang produktif kayak gitu? Ada nggak? Untuk yang aku idolakan pasti Malala. Malala jadi itu dia benar-benar kayak memacu semangat gitu, walaupun masih muda, walaupun dulu itu masih anak-anak, tapi kita sebenarnya punya suara yang seharusnya didengar juga sama orang-orang dewasa gitu. Benar. Terus juga R.A. Kartini juga. Oh, Kartini, Ibu Kartini. Kisah-kisahnya, iya, betul. Perempuan-perempuan saat ini mungkin siapa gitu? Mbak Desi. Aduh. Nurul nih pinter banget gombalnya. Nah, Nurul, kalau dilihat dari isi kampanye yang Nurul bawa kan, akhirnya kita bisa tahu ya bahwa sebenarnya kampanye tentang perempuan itu bukan semata-mata untuk melawan laki-laki atau bersaing dengan laki-laki ya, tapi lebih ke lebih ke ini ya, pemenuhan hak perempuan. Anak perempuan juga harus dianggap, harus bisa mampu untuk berdaya, hak-haknya bisa dipenuhi gitu ya, bukan lebih ke kesetaraan nih berarti kita juga bisa lebih nih dari laki-laki.
Itu kan biasa kayak gitu ya, stigma orang-orang tuh kan kayak gitu, kalau lihatnya kayak seakan-akan perempuan pengen ngelawan kayak gitu. Gimana tuh Nara? Iya, sebenarnya kan arti dari setara itu kan bukan berarti sama gitu kan, Mm-mm. tapi lebih ke uh, baik laki-laki atau perempuan punya porsinya masing-masing. Nah, Iya. dalam hal ini kan perempuan-perempuan di Indonesia khususnya itu kan juga mereka masih banyak yang kayak misalnya pendapatnya hal kecil lah, kayak pendapatnya mungkin belum didengar, atau misalnya uh, di sekolah banyak yang laki-laki aja lah yang jadi pemimpin, perempuan nggak usah, biasanya kan gitu kalau di tingkat sekolah. Nah, Mm-mm. sebenarnya itu kan juga sama aja, perempuan juga bisa dong jadi pemimpin, jadi ketua kelas misalnya, kayak gitu. Jadi kalau menurutku kesetaraan laki-laki dan perempuan itu bukan berarti kami ingin melebihi laki-laki. Artinya saat ini memang kaum perempuan itu kita berjalan lebih cepat gitu, lebih cepat lagi agar nanti bisa berjalan seimbang dengan laki-laki kan. Mm-mm. uh, Aduh, kita nggak video call ya Mbak, seharusnya harus bisa aku peragain. Oh gitu, iya bener, kita jalan sama-sama, beriringan, berkolaborasi Iya gitu ya. betul, Iya benar-benar, iya bukan untuk betul kayak melawan gitu, justru ya. Heeh. Itu tuh teman-teman juga harus bukan, perlu tapi untuk tahu nih. sama-sama gitu. Sama-sama. Kalau kalau bisa sama-sama kenapa harus sendiri-sendiri gitu. Iya, Iya iya. betul. Jadi Nurul, setelah dilihat dari aksi Nurul di tahun 2012 itu membuat riset tentang pernikahan usia anak di desa Nurul. Setelah itu Nurul juga ikut speech ya di PBB. Bagaimana kondisi desa Nurul sekarang kira-kira setelah semua aksi yang sudah dilakukan sama teman-teman di desa dan Nurul juga tentunya. Iya, jadi waktu itu setelah dari New York dan beberapa kali apa namanya mengkampanyekan stop pernikahan usia anak. Nah, untuk saat ini uh, angka pernikahan usia anak di desa itu sudah menurun gitu, Mbak. Jadi kan waktu itu kan data terakhir kan tahun 2012. Nah, kemudian aku sama teman-teman di PPAD Padang, Persatuan Pelajar Anak Desa Padang, itu kembali melakukan penelitian gitu untuk melihat sebenarnya kampanye yang kita lakukan itu berhasil nggak sih gitu. Nah, terus dari tahun 2013 sampai tahun 2015 itu ada sekitar 10 anak yang menikah. 6 diantaranya itu ada anak perempuan. Jadi masih ada beberapa gitu yang menikah di usia 18 tahun ke bawah. Terus tahun selanjutnya tahun 2016 sampai 2017 itu ada 2 yang menikah dan semuanya anak perempuan gitu. Jadi memang untuk angkanya kami belum bisa menghilangkannya sama sekali, tetapi kami bersyukur karena masyarakat, orang tua dan remaja maupun anak-anak di sini tuh sudah mulai paham dan sadar bahwa pernikahan usia anak itu punya dampak negatif yang banyak sekali gitu. Gitu. Jadi ada dampaknya, makin banyak orang yang mulai peduli, mungkin makin banyak juga yang mulai saling mengingatkan ya bahwa ada masa depan anak-anak nih yang harus diperjuangkan gitu. Jadi di desa juga mulai banyak orang yang mulai ini care gitu ya. Iya betul Hmm. gitu, dan kita juga sampai sekarang masih aktif banget mengkampanyekan stop pernikahan usia anak gitu. Jadi selain sosialisasi secara langsung kayak kita memberikan apa namanya menjelaskan langsung tentang ini loh dampak negatif dari pernikahan usia anak gitu. Kita juga melalui beberapa media kayak misalnya ada film dokumenter. Jadi di situ kita membuat film pendek tentang bahaya pernikahan usia anak, terus kemudian juga tentang pentingnya bersekolah, pentingnya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi kayak gitu. Terus juga kita ada koran selembar namanya Kondang, koran Padang, itu terbit 1 bulan sekali. Itu di situ juga kami menuliskan tentang pemenuhan hak-hak anak, terus tentang dampak negatif pernikahan usia anak kayak gitu Mbak. Jadi lebih variatif juga sekarang kita kampanyenya. Jadi teman-teman dan juga masyarakat lebih tertarik untuk mendengarkan gitu. Wow. Dan teman-teman Nurul yang ikut pun makin banyak gitu. Teman-teman yang ikut membantu gerakan Nurul makin banyak gitu. Iya, makin bertambah gitu. Jadi mereka juga mengajak temannya
ilmunya lagi. Terus mereka selain aktif mengkampanyekan di desa, mereka juga aktif mengkampanyekan di sekolah. Jadi bisa buat jadi konselor sebaya istilahnya kayak gitu buat teman-temannya yang lain. Oh iya 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 iya. Nurul, kira-kira harapan Nurul ke depan untuk di desa sendiri kayak apa? Untuk isu pernikahan usia Harapan, anak. Mm-mm. iya, harapan kedepannya pasti yang pertama kita semua pengen apa namanya angka pernikahan usia anak di desa hilang sama sekali gitu. Jadi benar-benar sudah tidak ada angka pernikahan usia anak. Jadi bisa disebut desa layak anak kata seperti apa gitu ya. Karena sudah nggak ada pernikahan usia anak. Terus juga harapannya semakin banyak orang yang mendukung kampanye pernikahan usia anak, baik dari anak-anak itu sendiri, dari anak mudanya, orang tua, pemerintah desanya, dan semua apa namanya seluruh lapisan masyarakat itu mendukung gerakan stop pernikahan usia anak gitu. Oh, wow, keren banget. Jadi dari Nurul juga Mbak Amun jadi belajar banget nih bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan besar, ya mulailah dengan hal-hal kecil ya yang ada di lingkungan kita. Coba peduli Iya, dengan isu-isu di sekitar kita dulu ya. Dengan itu kalau kita konsisten, kita komitmen dengan itu, dia bisa berdampak besar gitu ya. Dari desa iya. mulainya, kemudian isu itu jadi menginspirasi banyak orang. Keren banget. Iya. Oke, Nurul. Ada lagi? Udah. Nurul, makasih banyak ya. Makasih Oke, banyak. Mbak Desi. Makasih Nurul, terima kasih banget. Terima kasih banyak udah mau bagi cerita sama kami. Semangat terus memperjuangkan hak anak, khususnya isu pernikahan usia anak. Nurul dan teman-teman semua tetap semangat. Semoga desanya bisa segera jadi desa layak anak ya. Amin. Amin. Terima Makasih Mbak kasih. Desi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.